Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan, kenapa sih saya harus berhenti dari media sosial? Padahal zaman sekarang kan medsos tuh penting banget untuk bersosialisasi lah maksudnya gitu. Kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi kalau kita menghapus media sosial kita tidak punya Facebook, kita tidak punya Instagram, kita tidak punya Twitter, bagaimana kita bersosialisasi? Kurang lebih seperti itu. Dan seolah-olah seperti kayak kalau saya menghapus media sosial saya tidak menggunakan medsos, berarti saya adalah orang yang anti sosial gitu ya. Dan disclaimer, saya memang udah menghapus media sosial saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Twitter, saya tidak punya Instagram. Tapi mungkin ada yang bertanya, loh kamu kan kamu masih ada YouTube, kamu masih bikin konten di YouTube gitu ya. Dan saya sudah memberikan jawaban, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini di konten saya sebelumnya, video saya sebelumnya. Saya berargumen bahwa YouTube bukanlah media sosial, dan dengan beberapa fakta yang udah saya jelaskan di video tersebut. Anda bisa tonton videonya di video sebelum ini. Dan kita kembali lagi pada tadi ya. Bagaimana kita sebagai manusia untuk bersosialisasi kalau kita tidak punya media sosial, kita tidak punya jejaring sosial gitu ya. Yang harus kita sepakati terlebih dahulu, memang manusia adalah makhluk sosial. No debat. Period. Titik. Saya setuju dengan hal tersebut. Nah, untuk menggambarkan ini, saya membuat sebuah analogi. Kenapa saya berhenti di media sosial untuk menjawab pertanyaan ini adalah, sebenarnya analogi dari media sosial ini adalah seperti gula pasir, gula rafinasi di zaman modern sekarang ini. Kita sepakat bahwa manusia memang adalah makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi, kita butuh koneksi sosial. Oke, debat. No debat. Sama halnya dengan kita manusia, makhluk biologis yang butuh gula. Ada salah satu organ di tubuh kita, kalau nggak salah pankreas gitu, untuk memproses gula. Correct me if I'm wrong. Dan kalau misalnya memang ada kita punya bener pankreas nggak sih? Pokoknya ada organ di dalam tubuh kita yang untuk memproses gula itu. Entah saya berinya kalau nggak salah hati atau pankreas itu ya. Kalau kita punya organ untuk memproses gula, berarti kita butuh gula untuk kehidupan. Kita sebagai makhluk sosial butuh gula. Oke? Setuju dengan hal tersebut. Apa yang terjadi kalau kita tidak mendapatkan asupan gula? Tentu saja kita akan lemas, kita nggak punya tenaga, kita nggak bisa bergerak sebagai makhluk hidup, kita pokoknya lemes gitu ya. Nah, sama aja dengan bagaimana kalau kita sebagai makhluk hidup, kita tidak bersosial, kita sebagai manusia itu tidak bersosial. Yang ada, mungkin psikologi kita akan terganggu. Kita nggak akan bisa hidup selamanya. Kita nggak akan bisa hidup selamanya tanpa sentuhan sosial, tanpa koneksi sosial. Kita adalah makhluk sosial, setuju? Sama halnya dengan kita butuh gula. Tapi problemnya adalah, gula yang seperti apa gitu ya. Saya akan memberikan analogi yang sama antara media sosial dengan gula rafinasi, gula pasir. Gula pasir, gula rafinasi adalah gula yang butuh proses terlebih dahulu dari tebu menjadi gula pasir seperti yang kita konsumsi sekarang gitu ya. Kita mengkonsumsi gula pasir karena lebih mudah, lebih praktis, lebih gampang, dan lebih manis. Nah, sama halnya dengan media sosial. Kita menggunakan media sosial karena memang lebih praktis. Kita bisa menjangkau kita bisa menjangkau banyak orang gitu, dari yang jauh-jauh gitu, bisa tahu kita gitu, tanpa kita harus repot-repot harus menemuinya, kita harus membuat janjian gitu, kita bisa langsung menghubungi gitu ya. Saya setuju dengan hal tersebut. Dan tapi pasti dari dibalik semua kemudahan itu akan ada dampak yang diterima gitu ya. Kalau kita terlalu berada di media sosial, kita terlalu menggantungkan media sosial, dan kita menghilangkan koneksi asli, koneksi nyata, yang ada berdampak pada diri kita sendiri juga. Sama halnya dengan kalau kita terlalu bergantung pada gula pasir, pada gula bukan gula alami, yang ada malah kita akan memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan kita. Gula alami seharusnya yang kita butuhkan seperti dari buah-buahan, susu, madu, yang prosesnya itu tidak sebanyak gula pasir,
gula rafinasi tadi, dan itu jauh lebih bagus dibandingkan diri kita. Itu jauh lebih bagus untuk diri kita. Sama halnya dengan media sosial. Media sosial memang memberikan koneksi instan yang bagus. Tapi hubungan antar manusia secara langsung, koneksi langsung, itu sangat jauh lebih bagus, lebih natural untuk diri kita. Mungkin kalau misalnya Anda tidak bisa langsung menghubungi langsung, kita tidak bisa langsung bertemu, kita masih bisa menggunakan telepon. Dan itu lebih natural dibandingkan dengan media sosial. Kita bisa terhubung dengan telepon seperti zaman dulu. Nah, mungkin itulah yang membuat saya merasa bahwa kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia memang butuh untuk bersosialisasi, butuh sentuhan koneksi sosial, hubungan koneksi. Tapi bukan berarti kita harus wajib menggunakan media sosial. Sama halnya dengan gula tadi, kita sebagai makhluk biologis butuh gula memang. Tapi bukan berarti kita butuh gula pasir, kita bisa memilih gula yang alami gitu. Tapi memang tidak bisa dimungkiri, kita hidup di zaman modern sekarang. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai bisnis kita, karena banyak juga orang-orang yang belum bisa berhenti dari media sosial karena bisnisnya ada di situ. Untuk mencari cuan. Nah, ini juga ada persamaannya dengan gula, dengan industri gula. Kita tahu industri gula adalah industri yang besar sekali. Ya, Anda tahu Coca-Cola lah gimana gedenya itu. Dia semua berjualan gula gitu ya. Industri makanan yang benar-benar gede itu biasanya berjualan gula. Sama halnya dengan media sosial. Dua hal ini sama-sama menjual sesuatu yang candu pada manusia. Dan itulah yang membuat mereka gede banget. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Bahwa saya tidak menghimbau Anda untuk berhenti dari media sosial karena mungkin banyak faktor yang belum bisa membuat Anda berhenti dari media sosial. Mungkin Anda menggunakannya untuk sebagai tool, sebagai alat. Sama halnya dengan orang-orang yang menggunakan gula untuk membuat makanannya enak agar untuk menjadi bisnis. Saran saya adalah ketika Anda tahu bahwa itu digunakan tools, lebih baik kalau misalnya Anda itu menggunakan media sosial untuk membuat sesuatu. Jangan hanya menjadi konsumen saja gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita cuma jadi consumer aja, dari kebanyakan mengkonsumsi aja, ya sama halnya dengan orang yang kecanduan gula pasir, kecanduan gula, kan jadinya berhubungnya diabetes. Oke, mungkin analogi ini bisa cukup membantu. Kenapa sebenarnya kita tidak wajib menggunakan media sosial, tapi kita wajib memiliki hubungan koneksi, hubungan sosial itu memang wajib. Tapi itu tidak membuat kita itu meninggal, tidak membuat kita itu kiamat di dunia ini kalau kita tidak menggunakan media sosial. Anda bisa menggunakan telepon, Anda bisa menggunakan email, Anda bisa atau Anda gunakan media sosial itu secara intensional. Batasi waktu Anda. Gunakan media sosial untuk mencari wawasan, untuk menghubungi teman lama. Jangan gunakan berlebihan. Sama halnya dengan gula, kalau Anda menggunakannya berlebihan, Anda mengkonsumsi berlebihan, yang ada diabetes. Anda tahulah sekarang diabetes. Penyakit diabetes yang ada di Indonesia udah semakin banyak. Sama halnya dengan media sosial, orang yang kecanduan media sosial juga semakin banyak. Yang berdampak pada psikologis dan psikisnya udah makin banyak. Oke? Semoga menjawab analogi tersebut. Dan buat Anda yang ingin keep in touch dengan saya di email newsletter selama 3 minggu sekali, selama 3 kali seminggu, Anda bisa join bersama 250 pembaca lainnya di link yang udah saya sematkan di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.